Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Petani Muda D8W. Kali ini saya akan berbagi sedikit pengalaman saya cara untuk mengatasi cabai kita yang terserang patek ya kawan. Kita akan mengatasi cabai kita dari serangan penyakit ya, penyakit seperti busuk batang, busuk buah, dan penyakit Antraknosa ya kawan, atau patek seperti ini. Kita akan melakukan pengobatan ya, karena kemarin diguyur hujan secara terus menerus, hujan yang sangat ekstrim kawan ya, hampir tiap hari. Dan cabai ini pun terserang oleh patek ya, dan karena ini kemarin juga akibat dari mempercepat pertumbuhan atau pembesaran kawan ya, saya lakukan pembesaran, yaitu saya menggunakan banyak kandungan nitrogennya, dan juga saya campurkan dengan pupuk kohe kambing ya kawan, namun yang sudah saya cairkan. Dan hasilnya alhamdulillah lebat seperti ini ya kawan, full berbuah lebat full seperti ini, ramai sekali ya. Namun karena mungkin efek dari percepatan agar tumbuhannya cepat tinggi ya, karena kemarinnya ini ada cabainya kerdil kawan ya, dan kurang produktif ya buahnya. Namun saya lakukan cara untuk mengatasinya ya, agar cabai ini bisa tumbuh tinggi dan juga lebat seperti ini kawan. Nah seperti ini ya. Namun akibatnya dari karena mungkin kebanyakan dari pupuk yang saya gunakan seperti kohe kambing, dan juga saya campur dengan nitrogen dan juga pupuk pelebat buah kawan ya. Nah ini ada salah satu telatnya saya penyepraian kawan. Akhirnya cabai ini terserang juga oleh busuk daun seperti ini. Ini trotol-trotol kawan ya. Ini akan ini virus sebenarnya ya. Nantinya akan menyebar luas. Sebelum parah kita harus cepat-cepat untuk menanganinya kawan. Nah seperti salah satu yang ada di pohon ini ya. Ini terkena satu ya. Aduh, padahal sayang ya, cabainya sangat lumayan berbobot ya, tuh. Namun terkena juga ya. Dan alhamdulillah yang ini belum tidak ada yang terkena satupun kalau yang ini ya, alhamdulillah. Makanya dari itu mumpung sebelum parah ya, kita harus mengobatinya dengan cepat-cepat sebelum merambat ya. Nih seperti ini kawan. Dan ini juga ada yang terkena salah satu di sini kawan ya. Wah di sini ada ya. Ini salah satu penyakit ya kawan, busuk daun dan juga busuk buah kawan ya, dan juga penyakit Antraknosa ya, bisa disebut dengan penyakit Antraknosa. Nah kali ini saya akan melakukan cara untuk mengobatinya kawan ya, karena ini bukan untuk mencegah lagi, karena ini adalah salah satu untuk mengobatinya. Kali ini saya akan mengobati cabai yang terkena oleh penyakit ya kawan, virus seperti Antraknosa ya. Karena kalau tidak kita tanggulangi secepat mungkin, ini penyakit patek ini patek kering kawan ya, akan menyebar ya kawan dengan cepat. Dan ini juga ada busuk daunnya kawan ya, trotol-trotol ini nantinya akan semakin meluas dan akan menyebar ya. Kalau kita lambat mengatasinya, maka ini akan berbahaya ya buat tanaman cabai kita. Sayang ini alhamdulillah kemarin untuk pelebatan agar mengatasi bunganya yang agar tidak rontok ya, bisa teratasi. Akhirnya cabai ini sekarang terkena hama ya, penyakit ya, busuk buah juga, busuk batang dan juga busuk buah ya, karena efek dari pemupukan ya mungkin. Seperti ini, mumpung ini belum ada yang belum terserang semua kawan ya.
Nah, seperti ini. Ini sebaiknya kita lakukan perempelan terlebih dahulu kalau ada waktu ya. Dan juga pembuangan cabai yang sudah membusuk kawan ya. Nah, yang terkena gitu ya, terkena penyakit ya. Seperti ini kita buang dulu, kita bersihkan, perempelan. Dimaksudkan agar nanti setelah kita lakukan penyepraian bisa dengan baik ya, terkena mengenai cabainya, dan juga nanti akan mengurangi resiko serangan penyakit yang susulan kawan ya. Nah, ini kawan ya, terkena kita lakukan penyepraian karena ini juga tidak menggunakan mulsa kawan ya. Saya menanam cabainya tidak menggunakan mulsa, makanya lahannya tidak terlalu bersih kawan ya. Alhamdulillah cabainya ramai ya, ini seperti di pasar malam. Namun tantangan buat para petani, kita harus paham ya untuk cara mengobatinya ya. Jangan asal-asalan memberikan obat ya. Karena kalau kita asal-asalan memberikan obat, seperti kita punya penyakit sakit perut ya, lalu kita minum obat sakit gigi atau sakit kepala ya, itu kan sangat jauhan ya, berjauhan. Makanya kalau kita mempunyai tanaman cabai ataupun tanaman yang lain, dan kita lihat kondisi hama yang menyerang kepada tanaman yang kita tanam ini kawan, kita atasi segera dan kita pahami dan kita lakukan pengobatan yang tepat kawan ya. Jangan asal-asalan, biar kena sasarannya kawan. Nah, sekarang kita lakukan pengaplikasiannya kawan ya, untuk mengatasi penyakit yang menyerang kepada cabai kita. Cara untuk mengatasi cabai kita terserang hama penyakit busuk buah, busuk batang, dan juga busuk daun, dan juga patek kering kawan ya kepada cabai. Nah, kita cuma membutuhkan tunggal kawan ya, yaitu fungisida Kopsid 77 WF ya kawan. Ini bahan aktifnya tembaga hidroksida 77% kawan ya, setara dengan tembaga 50%. Ini kita gunakan secara tunggal ya, karena kalau kita campurkan ya segala jenis inseksida yang lain atau fungisida, kita takutnya bisa meracuni tanaman yang kita tanam, yang kita tadinya mau kita obati malah kita racuni. Makanya dari itu kita lakukan secara tunggal ya kawan, dengan sprayan ukuran 20 liter ini saya menggunakan 3 sendok kawan ya, 3 sendok makan ya kita gunakan Kopsidnya ya. Yang penting ada bahan aktifnya tembaga hidroksida kawan ya. Ini menurut saya cukup bagus ya, 77% juga cukup bagus ya. Sini kita gunakan 3 sendok makan ya Kopsidnya kawan ya, 3 sendok makan saja, 3 sendok makan ya. Nah, ini 1, 2 untuk takaran 20 liter sprayan ya. Kalau yang takaran 16 liter itu minimal 2 sendok setengah kawan ya untuk pengaplikasiannya. Untuk ukuran takarannya kawan ya. Ini karena ini saya menggunakan 3 liter ya. Di sini kita menggunakan pengadukannya, kita lakukan secara merata kawan ya.
karena ini menggumpal ya, tidak langsung larut. Tembaga ini susah untuk larutnya. Kita lakukan pengadukan ya, yang cepat itu dengan sprayer ya. Nah, selanjutnya kita lakukan penyepraian kawan ya. Di sini saya cuma menggunakan tunggal kawan ya, tidak menggunakan perekat juga ya. Sebaiknya jangan digunakan dicampurkan ya, walaupun hanya dengan perekat. Makanya penyepraian ini saya lakukan di siang hari kawan ya. Nah, mungkin cukup sampai di sini dulu perjumpaan kita dan sedikit pengalaman yang saya bagikan kepada kawan-kawan. Semoga bisa bermanfaat. Namun terlebih dahulu jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar membantu channel ini terus berkembang dan ikut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.